Kita hidup di akhir zaman, menghadapi beribu rintangan, dan kita harus tabah di tengah penderitaan, memikul salib dan saling menanggung beban. Tuhan Yesus telah bersabda agar kita selalu berjaga dan teruslah bekerja, beritakan Injilnya sambil menunggu kedatangannya yang kedua. Yesus segera akan kembali. Yesus akan kembali. Dalam kemuliaan serta kebesaran di bersabda agar kita selalu berjaga dan teruslah bekerja, beritakan Injilnya sambil menunggu kedatangannya yang kedua. Oh, datanglah
Ya, berjumpa lagi dengan saya Paulus Wiratno, masih dalam Making Life Better, yang bikin hidup lebih baik, saudara-saudara. Hari ini saya hadir dengan satu topik yang sangat menarik, mengapa saya masih hidup. Saudara-saudara, seperti yang saya janjikan kemarin, kita akan kedatangan tamu di studio secara online, yaitu hambanya Bapak Pendeta Paulus Suryajaya, yang punya kisah hidup yang luar biasa. Hidupnya semata-mata karena anugerah dari Tuhan. Itulah sebabnya berbahagialah Anda yang sudah bergabung, dan yang belum bergabung segera bergabung. Yang sudah bergabung tolong di-share ya, tolong di-share di Facebook Anda sekalian, supaya teman-teman semua bisa bergabung bersama-sama. Dan malam hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman, tapi juga kesaksian hidup dari hambanya yang saudara-saudara nanti saudara akan mendengarkan langsung. Tapi saya sepintas saja pernah mendengarkan kisah hidupnya, bahwa Pak Paulus ini masa kecilnya dipenuhi dengan sakit penyakit, dan sampai hari ini pun masih ada penyakit, yaitu kelainan sel darah yang membuatnya kadang-kadang putus asa. Bahkan dia bercerita katanya pernah pengen bunuh diri. Tetapi dengan cara yang luar biasa oleh anugerah Tuhan, hamba Tuhan ini sekarang dipakai oleh Tuhan mengembalakan jemaat lebih dari 4.000 di GBI GMCC, di Gajah Mada Tower di Jakarta. Dan saudara nanti akan bahkan mendengarkan beliau memulai sebuah yayasan namanya Rumah Junior, yang menjadi berkat bagi anak-anak yang kurang mampu, yang sekolah. Dan yayasan Rumah Junior sudah berkiprah di berbagai tempat, memberkati orang-orang yang kurang mampu. Dan saudara, ini kesempatan yang sangat luar biasa. Saya ingin menyapa saudara yang sudah bergabung malam hari ini. Salam saudara, tentunya ini yang baru bergabung dari NTT ya, ini dari NTT, terima kasih sudah bergabung dari NTT. Kemudian ada yang sudah bergabung, Denny Hansen dari Ambon. Salam Ambon, semua pendengar Dian Mandiri Ambon yang setia, saya mau mengucapkan selamat. Terima kasih karena Anda sudah setia mendengarkan radio kami. Tentunya program Making Life Better dan Kata Bijak yang selama ini menjadi berkat bagi Anda sekalian. Demikian juga masih ada lagi yang dari NTT, dari Alor. Terima kasih bagi saudara di Alor yang juga mendengarkan radio Dian Mandiri Alor, yang menjadi berkat bagi Anda semuanya. Saya senang sekali Anda malam hari ini hadir juga. Banyak ada yang dari Sumba, Linggu Walu Wanja. Terima kasih sudah bergabung dari Sumba. Kemudian ada yang Gorontalo, Putri Salju. Luar biasa. Nah saudara yang belum bergabung, saudara, saya memberitahukan kepada saudara segera bergabung. Dan ini hambanya Ibu Elizabeth Manungga dari Radio Elizabeth. Ini sahabat kami yang luar biasa, Pak Abraham. Salam untuk Bapak dan Ibu, dan tetap setia melayani, terus bekerja untuk melayani Tuhan, memberitakan kabar baik, memberikan berkat kepada saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Nah saudara yang masih belum bergabung, kasih tahu mereka supaya segera bergabung, karena malam ini kita akan diberkati oleh hambanya, yaitu Bapak Paulus Suryajaya, yang punya kisah hidup yang luar biasa. Hidup oleh anugerah, saudara. Dan kalau saudara sudah sampai di titik itu, bahwa hidupmu oleh karena anugerah Allah, saudara akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Akhirnya saudara, kita akan menikmati hidup ini dalam segala pancaroba. Amin. Jadi undang sahabat-sahabat saudara malam ini bergabung. Dan sebelum kita bergabung saudara, saya ingin kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya yakin kita semua akan diberkati juga. Nah sebelumnya saudara, saya ingin mengajak saudara merenungkan satu firman Tuhan yang mungkin saudara sudah pernah mendengarnya, tetapi saya ingin mengajak saudara untuk melihatnya. Ini yang menjadi patokan renungan kita pada malam hari ini. Renungan itu terambil dari kitab Yakobus, sebetulnya Yakobus pasal yang keempat. Dan bunyinya, apa yang akan terjadi dengan hidupmu besok? Kalian sendiri pun tidak mengetahuinya. Kalian hanya seperti asap yang sebentar saja kelihatan,
kemudian lenyap. Mungkin kalau secara lengkap, saudara, ayat ini mengisahkan mengenai betapa singkatnya hidup ini, dan Yakobus mengajak kita untuk bertanya, apakah arti hidupmu? Hidup ini singkat, keabadian itu panjang. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini singkat, kita akan berusaha berfokus pada kekekalan. Istilahnya Pak Ronnie Daud Simeon adalah driven by eternity. Orang yang menyadari bahwa hidupnya singkat dan sudah pernah mengalami saat-saat menjelang atau mendekati kematian karena sakit parah, karena kesetrum listrik, karena jatuh dari pohon, karena kecewa. Saudara-saudara yang pernah sampai di titik seperti mati aku. Ketika Anda menyadari bahwa umurmu singkat, kita tiba-tiba perspektifnya berpindah kepada kekekalan. Dan kita tidak akan pernah bermain-main dengan hidup. Jadi Yakobus sedang bertanya, apa yang akan terjadi dengan hidupmu besok? Kalian sendiri pun tidak mengetahuinya. Kalian hanya seperti asap yang muncul kemudian lenyap. Nah, saudara-saudara, malam hari ini saya akan berusaha untuk menghubungi hambanya, yaitu Pak Paulus Suryajaya, yang saya sudah berjanji malam ini menjadi tamu kita istimewa. Dan untuk itu, saudara, saya rindu kita semua akan diberkati oleh hambanya. Amin. Nah, sebelum itu saya ingin saudara mendengarkan sebuah lagu ini. Lagu ini akan mengantarkan kita. Lagu ini saya karang sebagai sebuah komitmen hidup saya, saudara. Lagu bahwa saya ingin menjadi seorang yang melakukan apa yang menjadi panggilan, yaitu melayani Tuhan. Di akhir kehidupan ini, apa sih yang membuat kita pada akhirnya tertarik untuk melakukan sesuatu, yaitu melayani Tuhan. Dan lagu ini akan mengantarkan kita sampai kita nanti terhubung dengan hambanya, yaitu Bapak Paulus Suryajaya. Dengar. Aku takkan melupakan kasih setiamu. Aku takkan meninggalkan panggilanmu, Tuhan. Terlalu mulia, oh sungguh berharga, menjadi hamba Sang Pencipta, oh sungguh mulia.
sungguh berharga menjadi hamba Sang Pencipta. Oh sungguh mulia menjadi hamba Sang Pencipta. Oh sungguh mulia. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita senang sekali bisa bergabung dengan Making Life Better, dan di studio sudah ada hambanya yang baru saya hubungi, Pak Paulus Suryajaya. Pak, bisa saya telepon kembali? Halo Pak. Halo. Iya Pak, telepon kembali Pak, telepon kembali Pak. Ya, suaranya putus-putus sebabnya. Oke. Baik, saudara, kita akan segera bergabung dengan hambanya, Pak Paulus Suryajaya. Semoga kita bisa terkonek dan mendengarkan kesaksian beliau yang luar biasa, bagaimana Tuhan pakai beliau dan akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kita coba untuk terhubung dengan Pak Paulus Suryajaya. Halo. Ya. Apa kabar Pak? Jakarta bagaimana kabarnya? Jakarta seperti biasa. Iya. Bosan, terpuruk. Iya. Iya Pak. Saya senang malam ini Pak bisa hadir di ruang Ya. studio, dan Pak bisa sharing dengan sahabat-sahabat kami Pak. Bagaimana pengalaman Bapak selama sebagai gembala sidang tentunya, ya kan? Pak, sebagai gembala sidang, apa yang sedang Bapak rasakan ini saat ini? Halo? Iya. Iya. Pak bisa sharing bagaimana Bapak menghadapi saat-saat seperti ini Pak, di mana ada, saya boleh katakan ada pergumulan-pergumulan yang Bapak hadapi sebagai seorang hamba Tuhan dengan adanya lockdown ini, bagaimana Pak? Kalau lockdown, PSBB ya, Mm-mm. kita lihat gereja mengalami penurunan, memang luar biasa. Hmm. Jemaat udah nggak bisa kebaktian. Ya. Jemaat hanya bisa melihat kami hanya di online. Mm-mm. Tapi menurut saya memang Dunia dunia sedang sedang berubah. berubah. Ya, ya. 3 bulan lalu kita masih bisa tatap muka, masih bisa pergi ke gereja, masih bisa bersalaman dengan jemaat. Iya. Dalam waktu 2 bulan, 3 bulan ke depan, dunia itu berubah total. Dan memang semuanya harus berubah. Banyak orang yang tidak bisa mengikuti perubahan akan ketinggalan. Jadi bagi pendengar juga harus berubah dalam waktu yang secepatnya menurut saya. Pak, sebagai Karena banyak orang di Jakarta waktu perubahan ini terjadi banyak yang tidak siap. Saya mendengar Pak, ada jemaat Bapak juga yang sudah terinfeksi oleh COVID-19. Apa benar itu Pak? Iya. Jadi waktu 2 bulan lalu ada 4 teman saya sudah meninggal karena COVID-19. Lalu ada 1 yang positif dan akhirnya sudah sembuh, mengalami kesembuhan yang luar biasa. Padahal dia juga harusnya lewat ya, karena demam yang tinggi, mual-mual, batuk, sesak nafas, ditaruh di rumah sakit yang khusus COVID-19 yang sudah parah. Tapi puji Tuhan dia udah sembuh dan udah balik ke rumah. Pak, Bapak ini kan menggembalakan jemaat yang besar. Saya beberapa kali khotbah di sana, 5 kali ibadah dengan jemaat lebih dari 4.000, yang ritme ibadah setiap minggu sudah begitu luar biasa. Tiba-tiba semua ibadah dari rumah. Sebagai seorang gembala sidang, apa artinya semuanya? Apa makna dari semuanya ini, Pak? Ya, maknanya adalah bahwa dunia begitu cepat berubah.
kalau kita tidak mengikuti perubahan yang ada, maka seperti di Jakarta ini banyak gereja yang tertinggal. Mereka nggak siap sama sekali, akhirnya jemaat mau berbakti di gerejanya tidak bisa. Jemaatnya mau mencari ibadah online, pendeta-pendetanya nggak mempersiapkan media, akhirnya jemaat-jemaat tersebut pindah ke gereja lain yang secara medianya mereka sudah siap dari jauh-jauh hari. Tim acara, tim media, tim website, sosial media mereka sudah siap. Jadi menurut saya gereja kami sempat kaget, tapi kami cepat juga bergerak untuk kebaktian online. Dan hampir setiap hari kebaktian kami ada kebaktian online. Hari Selasa, Jumat, hari Rabu, Kamis, Sabtu kita ada. Jadi semua ibadah diganti ke online. Pak Paulus, malam hari ini dua Paulus ketemu nih. Yang satu Paulus Suryajaya, satu Paulus Wiratno. Pak, saya pernah mendengar kesaksian Bapak yang luar biasa. Katanya Bapak ini masa kecilnya penuh sakit penyakit. Jadi pernah mau bunuh diri, pernah bosan dengan hidup. Tapi kok Bapak masih bisa hidup, punya semangat, melayani dan sebagainya. Bisa Pak diceritakan kepada semua sahabat kami bahwa hidup Bapak adalah anugerah dari Tuhan. Ceritakan sedikit Pak kepada kita semua. Ceritakan yang penyakitnya atau masa kecilnya Pak Paulus? Masa kecil yang penuh sakit penyakit dan masih bisa bertahan tuh bagaimana ceritanya? Oke, ya. Jadi saya memang dari kecil sudah punya penyakit langka, penyakit darah yang langka di dunia. Kalau Bapak Ibu pendengar pernah dengar talaksimia, mungkin talaksimia sudah kebanyakan orang mendengar. Lalu ada satu lagi namanya G6PD. Jadi dua penyakit ini saling kontra. Yang G6PD penyakit ini harus makan obat ini, harus begini, sayuran ini begini. Tapi yang talaksemia malah menolak. Jadi dua hal yang berbeda dan menolak. Lalu ditambah dari umur 3 bulan badan saya udah disuntik antibiotik karena saya punya penyakit asma. Jadi ada 3 penyakit gitu ya. Sampai hari ini penyakit itu masih ada. Dan itu menurut saya sebuah duri dalam daging supaya saya tetap mengucap syukur dan menjadi bijak akhirnya. Dan saya mengerti bahwa tidak semua doa yang kita minta Tuhan mengabulkan. Tidak semua proses yang kita hadapi Tuhan angkat begitu saja. Kadang kalanya kita memang harus melewati proses sampai kematian menjemput kita tetap dalam proses itu. Saya tahu bahwa masalah saya sampai Tuhan datang, sampai Tuhan Yesus menjemput saya adalah penyakit saya akan ada di tubuh saya. Bukan berarti saya nggak percaya mujizat, bukan berarti saya pasrah, enggak. Tapi saya mengerti bahwa ini adalah hal yang terbaik buat hidup saya. Wah Pak, ini luar biasa sekali. Pak, saya mendengar bahwa dampak dari penyakit-penyakit yang Bapak derita itu membuat Bapak juga ada masalah waktu sekolah. Apa benar itu Pak? Jadi waktu sekolah, saya bodohnya luar biasa ya. Secara IQ cuma 84. Semua pelajaran nilainya jeblok semua, nggak ada yang bagus. Jadi dalam penyakitan, bolak-balik ke dokter, bolak-balik ke rumah sakit, tidak ada hasil karena penyakit ini penyakit yang tidak ada obatnya, penyakit langka di dunia. Dan dokter berkata penyakit ini hanya bisa di maintenance, bisa cuman dijaga lah. Jadi hidup saya nggak boleh stres, nggak boleh terlalu emosi, nggak boleh terlalu happy, nggak boleh terlalu semangat. Jadi sebenarnya hidup saya nggak punya masa depan. Makanya waktu kecil saya udah minder, SMP tambah minder, SMA lebih minder. Orang tua berkata ikut Yesus nanti mengalami mujizat, ikut Yesus mengalami perubahan, ikut Yesus akan terjadi sesuatu yang luar biasa, diberkati. Semakin saya mengikuti Yesus, SMA saya cinta mula-mula bersama Tuhan, kuliah saya melayani gila-gilaan. Semakin saya ikut Yesus, apa yang dikatakan orang tua dan para pendeta-pendeta tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Saya pikir dengan mengikuti Yesus bekerja mudah, diberkati banget, diberkati sangat luar biasa, sekolah menjadi luar biasa, pintar, penyakit hilang.
Tetapi begitu ikut Yesus kok tambah bodoh, pekerjaan sulit, lalu penyakit bertambah. Dan waktu umur 20-an, sekitar 22, 23, kurang lebih ya, saya lupa. Akhirnya saya hopeless, nggak ada harapan. Dan Apa yang Bapak lakukan waktu itu? Saya dengar Bapak pernah berusaha mau bunuh diri, benar nggak itu? Iya, karena saya udah doa, udah coba sana, coba sini, mengharapkan Tuhan. Kok nggak ada mujizat, nggak ada apa ya? Nggak ada sesuatu yang membuat saya tuh melihat pengharapan ada jalan keluar. Makin terpuruk, sehingga saya bertahun-tahun mencoba untuk melakukan bunuh diri karena bosan. Kenapa kok nggak berhasil bunuh dirinya nih? Kok nggak jadi mati gitu loh? Maksudnya berkali-kali bunuh diri nggak jadi ini. Apa yang membuat Bapak nggak jadi ini? Mengapa kok masih hidup sampai hari ini nih? Ini topik kita malam hari ini. Jadi meninggal itu takutnya luar biasa, Pak Paulus. Takut sekali. Nggak semudah orang melihat bunuh diri itu gampang. Jadi kalau orang udah sampai bunuh diri, dia sudah melewati frase ketakutan bertahun-tahun, akhirnya dia memutuskan bunuh diri. Jadi ada frasenya. Dia takut, jadinya takut sekali dan mencoba 4-5 tahun untuk coba mengakhiri hidup. Menabrakkan diri di kereta, lompat dari gedung 16, pengen coba ini, cuman takut. Sampai satu titik akhirnya sudah sampai puncaknya, saya memutuskan mati saat itu. Dengan menabrakkan diri saya di bis patas, mengendarai motor dengan cepat. Lalu andai kata tidak mati, setidaknya saya jatuh, kepala saya dilindas mobil-mobil yang dari belakang, pasti mati. Nah, tiba-tiba itu dalam depresi yang tinggi, keadaan yang kacau. Waktu saya sudah mempersiapkan diri, sudah mau menabrakkan, tiba-tiba ada suara yang audible bertanya sama saya, Paulus, dalam keadaan panik kan ya, suara bisik itu, suara itu berkata, Paulus, kalau kamu mati, kamu mau kemana gitu ya. Jadi saya bilang, mau mati aja masih ada suara Tuhan nanya-nanya gitu kan, repot banget. Luar biasa. Sambil jadi, justru waktu Bapak pengen mati malah dengar suara dari Tuhan ini. Matinya nanti kalau selesai mati kamu mau kemana? Kenapa Pak Paulus? Jadi dalam situasi Bapak pengen mati, mau bunuh diri ini, justru mendengar suara Tuhan. Apakah itu yang mengubah segalanya dalam hidup Bapak? Berjumpa dengan Tuhan lewat suara itu? Iya, sejak saat itu saya menangis dan ada sebuah firman di Yeremia 29 ayat 19 bahwa rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera, sukacita, penuh pengharapan dan bukan kecelakaan. Dan sejak saat itu begitu melewati proses, tetap ada prosesnya Pak. Tuhan bawa saya makin naik ke atas, menjadi pemimpin, dipercaya lebih lagi, satu-satu pintu dibukakan. Amin. Dan tidak secepat itu, tapi memang ada butuh waktu yang sangat lama menurut saya. Tapi bersyukur saya adalah orang yang sangat komit dan bayar harga, mampu untuk berjuang dalam hidup ini. Kalau saya nggak berjuang, mungkin saya juga matinya bunuh diri Pak. Cuma akhirnya saya berjuang, benar-benar saya berjuang. Akhirnya ya udah, saya melewati itu dan Tuhan mempromosikan hidup saya. Amin. Dan sekarang saya mendengar Bapak mengembalakan jemaat yang cukup besar. Apakah memang sejak kecil Bapak punya cita-cita jadi hamba Tuhan? Cita-citanya dulu saya pengen jadi dokter Pak Paulus. Oh gitu. Iya, karena waktu saya lihat dokter itu saya cuma punya tujuan satu. Kalau saya jadi dokter, saya akan bangun klinik. Orang susah akan saya bantu. Itu dari awal, emang udah punya cita-cita jadi dokter. Cuman IQ-nya jongkok, matematik nilainya jeblok, fisika apalagi, akhirnya nggak jadi dokter. Dan saya berganti haluan pengen jadi pengusaha waktu itu. Karena secara skill, marketing, sales, secara banyak hal saya bisa jadi sales yang baik dengan meyakinkan orang. Itu saya bagus banget dalam usia muda. Saya sudah
levelnya juga cukup bagus. Cuma Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan. Amin. Saya nggak mau jadi pendeta, karena jadi pendeta stres luar biasa, Pak. Itu kayak kiamat kecil-kecilan di Iya. bumi. Tapi kenyataannya Bapak sekarang menjadi gembala sidang yang cukup besar dengan banyak cabang dan sebagainya. Pak, sukacita Bapak apa setelah Bapak menemukan panggilan hidup Bapak? Oh, ternyata ini adalah panggilan hidup Bapak. Sukacitanya bukan jadi pendetanya menurut saya. Iya. Sukacitanya bukan menjadi gembala sidangnya. Sukacitanya sekarang adalah saya bisa punya jemaat yang banyak sekali, ribuan, dan bisa menyadarkan mereka, memotivasi mereka, menemukan masa depan mereka, menemukan panggilan, calling mereka, passion mereka. Dan dengan jumlah itu kita juga bisa akhirnya mengumpulkan dana untuk sebuah program, yaitu program di gereja kita, yaitu membangun 100 sekolah untuk Indonesia Timur. Luar biasa. Kita bisa menolong, kasih sembako, bangun gereja, beasiswa untuk banyak orang. Itu menjadi tujuan utamanya. Kalau Amin. jadi pendeta dan jadi gembala tapi tidak bisa berbuat itu, buat saya itu Betul. hanya sebuah status yang nggak bermanfaat buat saya. Nah, ini menarik, Pak. Setelah Bapak sampai di titik ini bahwa gembala sidang ini hanya bagian dari pelayanan, tapi ada hal yang Bapak lakukan lebih lagi, yaitu menjadi berkat bagi anak-anak yang kurang mampu supaya bisa sekolah, memberkati mereka dan sebagainya. Apakah Bapak pada akhirnya memahami mengapa Paulus Suryajaya yang banyak sakit-sakitan, yang hampir mati, bahkan mau mati, kok tiba-tiba tidak mati-mati? Apakah karena masalah ini, karena Tuhan masih mau memakai Bapak? Bisa jadi, Pak. Jadi Iya. doa saya sama Tuhan, Mm-mm. saya belum cukup banyak membantu orang. Mm-mm. Banyak sekolah yang harus saya bangun, banyak gereja yang harus saya bangun, banyak pendeta yang mesti kita tolong, banyak Iya. jemaat yang susah yang harus dibantu. Jadi saya pernah berdoa 2 tahun lalu apa tahun lalu, saya berdoa jangan panggil saya pulang Iya. sebelum saya bangun 100 sekolah. Amin. Nanti kalau misalkan sekolahnya sudah dibangun 90, Pak, Iya. saya males-malesan. Saya santai, Supaya nggak cepat santai. dipanggil. Iya. Lalu minta visi Ya. yang baru lagi, minta 1000 sekolah, sehingga saya Ya. nggak mati-mati. Amin. Amin. Itu Pak, seperti itu, nanti Pak. Pak tolong beritahukan kepada teman-teman mengenai yayasan Bapak Rumah Junior. Tapi sebelum itu, saya mau Bapak kasih dorongan kepada teman-teman yang merasa mungkin bodoh, tidak mampu, tidak banyak pengalaman sekolah. Seperti Bapak tadi kan bilang IQ-nya itu jongkok, misalnya IQ-nya rendah sekali, tapi masih bisa dipakai oleh Tuhan. Kasih tahu kepada mereka bahwa soal melayani Tuhan tidak ada hubungannya dengan IQ. Ya, nah Ya. hari ini saya tadi posting di Instagram saya, Bapak Ya. Ibu pendengar bisa add Instagram saya Paulus_Suryajaya, pakai Ya. ejaan DJ ya, jayanya pakai DJ. Saya postingnya tentang ini, Pak, tentang bahwa masa depan tidak ditentukan oleh umur kita. Ya, Mau saudara tua udah 50 belum berhasil, tidak ditentukan. iya betul, Masa depan tidak ditentukan oleh kegagalan kita di masa lalu. betul. Masa depan itu adalah keputusan kita hari ini. Apalagi kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Masa depan tidak ditentukan saudara lulus universitas. Masa depan tidak ditentukan oleh saudara lahir dari keluarga yang berada, keluarga Ya. dari pendeta, keluarga dari orang kaya atau enggak. Buat saya semua keputusan. Ya, Ada yang lahir dari keluarga yang kaya tapi nggak punya masa depan ya. karena tidak memutuskan. Ada yang lahir dari keluarga ningrat, masa depannya ancur-ancuran juga karena tidak mengambil keputusan. Ya, ya. Lebih baik mencoba, postingan saya berikutnya, lebih baik mencoba gagal, lebih baik mencoba tapi gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Wah, ini bagus sekali. Ya. Bagus. Jadi ada 2 poin yang Bapak katakan tadi. Nomor Iya, 1, betul. yang Betul. satu adalah masa depanmu tidak terpengaruhi oleh latar belakangmu. Artinya seperti apa yang pernah saya dengar, God is more interested to your destiny than your history. Ya, Artinya betul. walaupun
IQ jongkok, masa lalunya sakit-sakitan, banyak Iya. pengalaman buruk, Tuhan masih bisa pakai orang kalau kita mau membuat keputusan benar-benar mengikut Tuhan, kan begitu? Iya, betul. Keputusan dan Iya. mau belajar juga, Pak. Keputusan. Mm-mm. Keputusan banyak orang keputusan pengen begini, pengen gini, tapi nggak pernah mencoba. Ya, Ada orang mencoba tapi nggak bangun wawasan lebih luas, nggak membuka wawasan, nggak mau belajar ini, nggak mau belajar itu, nggak mau berhubungan, punya teman yang banyak. Semakin Ya. banyak teman, buat saya semakin kita punya ilmu. Ya. Kalau teman kita 100 berarti ada 100 ilmu. Kalau teman kita Betul. cuma satu, dia lagi, dan dia juga tidak menambah wawasan, betul. berarti kita juga begitu-gitu saja, sama seperti teman kita yang tidak menambah wawasan. Menambah wawasan, Amin. memiliki teman yang banyak, memiliki informasi yang terbaru saat ini online. Saudara Iya. mesti pelajarin online. Kalau di Jakarta saudara nggak pelajarin online, maka banyak perusahaan tutup hari-hari ini. Betul. Pak, saya dengar juga Bapak memang orang yang tidak jaga gengsi. Artinya gini, dalam situasi yang sulit seperti ini, sebagai gembala yang jemaatnya besar, saya dengar Bapak masih juga mau berusaha nih. Iya, iya betul. Saya orangnya nggak bisa diem kan Pak Paulus kan. Iya, iya. Jadi waktu PSBB, kantor tutup, gereja tutup, pelayanan tidak bisa, khotbah semua di cancel. Saya mulai berpikir, kalau misalkan sebulan 2 bulan saya tidak melakukan apa-apa dan di rumah saja, waktu itu kebuang sayang. Betul. Jadi saya coba jualan masker saat itu ya. Ya. Saya coba, lalu ada jemaat yang mempercayai saya. Ya. Dia kasih modal masker dengan harga murah. Kalau misalkan nggak laku boleh dibalikin. Buat saya itu sebuah kepercayaan yang sangat luar biasa. Ya. Lalu saya coba jual masker. Jual. Dalam waktu 2 minggu saya udah jual 1.600 masker. Luar biasa. Ya, dan dalam 1 bulan saya hampir menjual 2.000 berapa ratus masker. Ditanya saya butuh uang, butuhlah. Tidak ada orang yang nggak butuh uang. Betul, Orang betul. aja suka uang kan. Nah, Iya. saya juga bukan soal butuh uang, tapi soal tentang jadi orang yang rajin. Makanya Amin. firman Tuhan di Amsal 6 ayat 6, belajar sama semut. Di setiap musim dia ada. Di Iya. setiap musim, di setiap situasi dia tetap bekerja. Ya. Kita boleh andalkan Tuhan, tapi nggak boleh jadi orang yang malas. Karena orang malas akan berhadapan dengan kemiskinan. Karena orang malas akan bertemu dengan kemelaratan. Orang Ya. rajin punya masa depan. Di tengah keterpurukan apapun, ketika saudara rajin, semangat, optimis ya, saudara akan punya masa depan. Jadi saya jual masker, saya jual sanitizer, saya jual roti juga. Tentunya produksi yayasan saya Rumah Junior Foundation, di mana keuntungannya untuk membantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Jual daging, apa aja yang bisa dijual saya jual Pak. Luar biasa. Pak, tadi Pak menyinggung mengenai Yayasan Rumah Junior yang sudah berkiprah untuk membangun atau bercita-cita membangun 100 sekolahan. Dan terima kasih Bapak sudah berpartner dengan Yayasan Mercy Indonesia juga Ya, untuk betul. membangun gereja, membangun PAUD, dan mensponsori hamba-hamba Tuhan. Ya. Pak, apa yang membuat Bapak tertarik untuk bergerak di bidang seperti yayasan? Apa yang menjadi motivator Bapak yang sehingga sudah mengembalakan jemaat 5.000 aja sudah cukup sibuk, ya kan Pak? Kenapa Bapak masih mau bertindak seperti itu? Jadi sebelum saya jadi pendeta, saya umur 14 tahun. Saya mulai umur 13-14 tahun, saya mulai memperhatikan banyak pendeta, banyak pengurus gereja, banyak pengerja pelayan Tuhan di gereja yang jadi malaikat pada hari Minggu. Ya. Setelah hari Minggu mereka bukan jadi malaikat, mereka balik ke dunianya dan sifat aslinya keluar semua. Apa yang mereka lakukan? Mereka bisa membentak, bisa memaki pembantu rumah tangga mereka, dan bisa menghujat pembantu, supir, orang-orang yang levelnya di bawah mereka. Mereka bisa seenaknya memotong gaji, mengambil uang mereka karena mungkin pakaian yang dicuci robek, pakaian yang disetrika rusak, mereka minta potong gaji. Sehingga saya berkata, hari Minggu jadi malaikat, hari Senin sampai Sabtu mereka hanya seorang yang penuh dengan kebohongan. Kembali ke aslinya.
Sifatnya bukan sifat malaikat lagi kan. Iya, Sifat iya. mereka ya sifat temennya, musuhnya malaikat, setan jadinya kan. Kok kayak Iya. setan saya lihat ya. Hari Minggu pendeta pakai jas ngomongnya tentang kasih begini, tetapi di rumah istri dipukul, istri Iya. dibentak-bentak, ya kan, anak dimaki-maki. Buat saya itu kebohongan yang sangat besar. Ya. Sehingga waktu umur 13-14 tahun, saya berkomitmen, umur 14 tahun itu, Ya. saya bilang sama Tuhan, Tuhan berkati saya, buat saya jadi kaya. Nanti waktu saya diberkati, saya akan bantu orang susah sebanyak-banyaknya. Saya mau bangun panti asuhan, saya mau bangun sekolah-sekolah, saya mau bangun gereja, saya mau tolong Amin. orang susah dimanapun. Itu 14 tahun. Dan ketika saya beranjak masuk usia 18 tahun, saya mulai misi pribadi saya turun ke jalanan, ketemu Ya. orang-orang susah, ketemu orang-orang yang membutuhkan kita, pemulung, anak Amin. jalanan yang nggak bisa makan. Saya mulai dari situ, sehingga dari situlah terciptanya dengan Yayasan Rumah Junior. Amin. Kalau ditanya, kan udah jadi gembala sidang jemaatnya ribuan. Buat saya nggak penting. Mau Iya. jemaat saudara jutaan, mau jemaat saudara ratusan ribu, bukan soal itunya, tetapi masalah utamanya esensi seorang hamba Tuhan, esensi sebagai orang percaya. Bukan soal status yang saudara cari, tetapi dampak yang saudara harus bagi ke banyak orang. Amin. Kalau saudara rajin ke gereja, saudara pengurus gereja, saudara punya jabatan yang bagus di gereja, tetapi esensi tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan raga, dan mengasihi sesama, bahkan musuh, saudara tidak lakukan, buat saya itu adalah hanya sebuah status, dan hidup kita akhirnya penuh kebohongan. Itu sih Pak dasarnya Pak. Luar biasa. Pak, apa yang Bapak baru sampaikan akhirnya benar-benar menjadi sebuah intisari dari kehidupan. Di ujung kehidupan kita ini, pada akhirnya, the best way to serve God is serving people. Cara Ya. yang terbaik kita melayani Allah adalah dengan melayani sesama, seperti yang Bapak Betul. lakukan tadi. Kita khotbah mengenai kasih, diskusi mengenai kasih, menyanyi mengenai kasih, tapi kalau dalam praktek kehidupan kita sehari-hari tidak ada tindakan nyata di mana kita melakukan tindakan kasih kepada sesama yang membutuhkan, akhirnya khotbah kita juga sia-sia. Pak, Ya. saya mau Bapak di ujung acara ini, kalau ada teman-teman kita yang sedang bergumul dengan kehidupannya, bergumul juga dengan masalah kesehatannya, ada yang mungkin sudah mulai putus asa karena penyakitnya tidak sembuh-sembuh, dan Bapak sudah berjuang dan Bapak sedang berjuang dan masih terus berjuang. Apa nasihat Bapak buat mereka? Apakah harus menyerah kalah dengan keadaan atau bagaimana? Ya, jadi banyak orang punya persepsi yang menurut saya ya Pak Paulus ya, ini pribadi saya, kurang tepat. Contoh saja, kita memang lahir dari orang percaya yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus segalanya menyembuhkan, Yesus memberikan masa depan. Betul sekali, Yesus bisa melakukan banyak hal. Amin. Tapi jangan lupa, Yesus itu menyertai kita, tetapi di sisi kita sebagai manusia, kita punya peran penting untuk mengambil keputusan yang tadi saya bicarakan. Kita punya peran penting untuk berubah. Contoh saja, kalau saudara sakit-sakitan, Amin. apakah penyakit saudara itu datangnya dari diri saudara atau salah makan? Ya. Saudara nggak diet, saudara nggak olahraga, saudara nggak pantang dalam makan sesuatu. Dokter berkata jangan makan ini, saudara bilang apa-apa, nggak masalah, hidup kami di dalam tangan Yesus. Betul. Iya. Tetapi kalau saudara tidak menjaga pola makan dengan benar, tidak menjaga, tidak bisa menguasai makanan saudara, semua dimakan, akibatnya sakit. Iya. Ketika sakit, saudara berkata Tuhan akan memberikan mujizat. Betul, Tuhan pasti memberikan mujizat. Amin. Tetapi ada hukum, ada konsekuensinya. Apa yang kita perbuat, apa yang kita makan akan membuat tubuh kita jadi sakit. Jadi berubahlah dalam pola pikir, pola makan, pola kerja, pola hidup. Amin. Saudara, kenapa saudara belum dapat pekerjaan yang baik? Di Instagram saya ada orang nanya, kenapa ya suami saya dari dulu sampai sekarang pekerjaannya begitu-gitu saja, tidak naik-naik gaji, tidak naik-naik fasilitas, tidak naik-naik. Banyak aspek, bukan saja saudara nggak percaya Tuhan,
Tapi saudara mesti mikir gini, apakah saudara memiliki integritas dalam bekerja, komitmen, tanggung jawab, disiplin, jujur, nggak Amin. males, Ya. mau berubah, mau belajar. Itu menentukan masa depan saudara. Kayak supir saya itu rajinnya luar biasa. Ya. Dia bisa melakukan apa saja, dia pasti mencoba apa saja. Dia nggak pernah berkata nggak bisa, dia selalu berkata bisa, dia mencoba. Salah nggak apa-apa menurut saya. Jadi rajin itu menentukan hidup saudara. Ya. Ya kan, jadi punya masa depan. Penyakit itu ditentukan siapa? Kalau saudara lahir penyakitnya seperti saya cuma kasih saran, ya udah, serahkan hidupmu, jangan fokus di penyakitmu, tapi berdampaklah untuk banyak orang waktu saudara sakit. Ya. Kalau saudara tanya saya, sengsara gak hidup dengan penyakit? Sangat sengsara Pak Paulus, sangat sengsara luar biasa. Tetapi saya melatih diri saya, penyakit ini tetap akan ada dalam diri saya, tapi saya tidak mau dipengaruhi oleh penyakit saya. Saya Ya. harus berbuat yang banyak semasa hidup saya. Saya Luar harus berbuat biasa. lebih. Saya harus melayani jemaat, saya harus mendoakan, saya harus memberikan dukungan. Saya harus mencari orang-orang donatur untuk bisa membangun sekolah-sekolah. Dengan banyaknya orang yang saya bantu, dengan banyaknya dampak yang saya buat, dengan banyaknya fokus yang saya berikan kepada masyarakat, jemaat, dan fokus kepada Tuhan, akhirnya saya nggak memikirkan lagi, aduh hidup saya sedih banget, hidup saya malang banget. Mata saya nggak terfokus dengan penyakit saya. Mata saya terfokus kepada orang-orang yang sedang membutuhkan, yang hidupnya lebih terpuruk dari saya. Sehingga waktu saya fokus kepada mereka, saya sudah tidak memikirkan penyakit saya. Akhirnya saya bisa menikmati hidup saya. Luar biasa. Terima kasih Pak, kesaksian yang luar biasa. Jadi mungkin kalau boleh dibilang ada Paulus yang ketiga nih. Paulus yang ketiga yang katanya punya tumor di mata, pernah berdoa kalau boleh Tuhan mencabutnya, tapi jawabannya adalah kasih karuniaku cukup bagimu, ya kan? Dan saya pikir dengan kasih karunia yang masih berlaku dalam kehidupan ini, Tuhan masih mau memakai kita. Sama seperti Tuhan memakai Rasul Paulus, Tuhan akan pakai Pak Paulus juga. Dan jangan berhenti oleh karena kesulitan, jangan berhenti oleh karena penderitaan. Kalau kita masih diberi hidup, mengapa saya masih hidup? Topik kita malam hari ini, karena masih ada rencana Tuhan yang mau dilakukan melalui hidup kita. Amin. 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 Pak bisa mendoakan sahabat-sahabat kita yang yang menonton malam hari ini dan mungkin sedang bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan penderitaan, bergumul dengan pergumulan yang begitu banyak datang silih berganti, dan malam hari ini secara jujur mereka bilang, Pak, doakan saya supaya Tuhan memberikan kekuatan sehingga saya terus bertahan dan berkarya dengan baik. Silakan Pak, doakan mereka. Ya, jadi balik lagi Pak Paulus, saya coba memberikan nasihat bahwa kalau saudara sudah berdoa, saya percaya kita semua sudah berdoa tentang masa depan kita, tentang pekerjaan kita, tentang kesehatan kita. Ya. Kalau sudah berdoa dan saudara sudah melakukan secara maksimal pekerjaan hidup semuanya, tapi keadaannya masih seperti ini, catat ini baik-baik, jangan terfokus sama masalahnya. Amin. Tapi fokuslah dengan orang yang membutuhkan saudara. Terfokuslah dengan mimpi yang saudara miliki. Fokuslah dengan anak-anak saudara, fokuslah dengan cita-cita, fokuslah dengan panggilan Tuhan yang tertinggi, sehingga saudara bisa melewati badai yang besar ini, karena saudara punya tujuan, destiny yang begitu maksimal luar biasa. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pendengar yang mendengarkan sharing firman dan kesaksian yang ada, kami berkata dalam nama Yesus, ada sebuah kekuatan dalam hidup mereka. Engkau menolong, Engkau menjaga, dan Engkau menyertai. Buat orang-orang, buat pendengar yang mengalami kesulitan ekonomi, berikan hikmat dan jalan keluar. Buat setiap pendengar yang mengalami sakit penyakit, di dalam nama Yesus, Engkau yang menyembuhkan, oleh darah Yesus menyembuhkan mereka. Rubah paradigma kami, rubah persepsi kami, biar kami mengambil keputusan yang benar mulai hari ini. Kami mau berubah, kami mau belajar, kami menambah wawasan. Kami memberkati jemaat-jemaat yang ada. Engkau memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Pak Paulus, terima kasih banyak buat waktunya malam hari ini. Ya, terima kasih Pak Paulus. Tuhan memberkati, sampai jumpa di lain waktu. Ya. Luar biasa.
Ya, itulah kebersamaan kita dengan hambanya Pak Paulus Suryajaya dari Jakarta yang sudah memberkati kita pada malam hari ini, saudara-saudara. Saya yakin ada banyak di antara saudara yang pasti diberkati dengan seorang Paulus yang penuh dengan kelemahan, sakit, penyakit, dan sebagainya. Tapi dia tidak berhenti di situ, dia tidak menyerah dengan keadaannya, dia tidak menyerah dengan kelemahannya, dia terus berjuang, berfokus bagaimana hidup yang ada ini bisa dipakai untuk memberkati orang lain. Amin, saudara-saudara. Itulah sebabnya malam hari ini kalau ada di antara saudara-saudara yang diberkati oleh hambanya, dan saudara mau barangkali berbagi atau saudara mau bersaksi bahwa apa yang baru saudara dengar betul-betul memberkati saudara, tidak ada salahnya saudara menyampaikan di sini. Dan saya sudah melihat ada beberapa saudara yang bergabung malam hari ini, dan saudara rupanya sangat diberkati dengan malam hari ini. Dan Making Life Better selalu hadir untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Mengapa saya masih hidup? Itu adalah topik malam hari ini. Mengapa saudara masih hidup? Padahal kalau kita mau jujur, kita punya pengalaman-pengalaman hampir mati. Ada yang pernah hampir mati karena sakit parah, atau strom listrik, atau jatuh dari pohon, atau ditinggal minggat pasangan saudara, atau dikhianati oleh orang yang Anda cintai, dan saudara sudah mengatakan, mati aku. Tapi Anda masih belum mati. Seperti Pak Paulus tadi, berusaha bunuh diri berkali-kali, tidak mati-mati. Kenapa? Karena ternyata Tuhan masih memakai beliau. Masih ada rencana yang besar yang Tuhan mau melakukan. Sama seperti saudara dan saya. Mengapa Tuhan masih menjaga saudara dan saya? Padahal kita punya pengalaman-pengalaman, mungkin kita harusnya sudah tidak ada di dunia ini, karena rencana Tuhan belum selesai. Konsekuensi logis dari kebenaran ini adalah, seberat-beratnya persoalan saudara, serumit-rumitnya masalah saudara, tolong cek besok pagi. Kalau masih ada nafas, artinya kasih karunia Tuhan cukup bagi Anda. Kasih karunia Tuhan akan memampukan sahabat. Kasih karunia Tuhan akan memampukan saudara menjalani kehidupan saudara. Mungkin saudara sudah mengatakan, saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Tapi dengan pertolongan Tuhan, saudara dimampukan. Dan saudara-saudara, itulah sebabnya kita harus menjawab pertanyaan ini, mengapa saya masih hidup? Amin. Nah, masih ingat apa ayat yang tadi saya kutip dari Yakobus pasal yang keempat ayat 14b? Apa yang akan terjadi dengan kehidupanmu besok? Kalian sendiri pun tidak mengetahuinya. Kalian hanya seperti asap yang sebentar saja kelihatan, kemudian lenyap. Kita ini manusia, umur kita seperti rumput, kemuliaannya seperti bunga rumput. Hidup kita seperti bayang-bayang, muncul kemudian hilang. Yakobus mengatakan hidup kita seperti uap yang muncul kemudian lenyap. Umur kita singkat, dan kalau kita menyadari bahwa hari ini saya hidup karena kasih dan anugerah Tuhan, karena rencana Tuhan belum selesai, kita tidak akan berfokus kepada kesulitan yang kita hadapi sekarang. Kita tidak akan terperangkap oleh penderitaan yang sekarang kita alami. Kita akan berfokus kepada kekekalan. Dan Tuhan masih memberikan kekuatan dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang supaya hidup yang singkat ini membuahkan sesuatu yang bisa kita nikmati pada waktu kita masuk di dalam kekekalan. Amin, saudara-saudara. Saya mau mengakhiri dengan berdoa. Saya kurang tahu dengan saudara-saudara, mungkin Anda lagi menonton dan lagi galau. Saudara lagi bingung untuk apa hidup ini. Saudara tidak tahu mengapa saya masih diberi hidup. Saya sudah putus asa dengan hidup. Saya tidak tahu kalau saya mati nanti saya masuk kemana. Ada kabar baik. Yesus pernah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Anda yang mungkin sedang bergumul dengan persoalan, ada stres, ada pergumulan, ada tantangan, dan saudara sudah suntuk dengan hidup ini. Yesus pernah mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin saudara sedang merasa, aduh, sudah lama saya sudah berdoa, lama saya menantikan jawaban, tapi tidak ada jawaban. Saya sudah di ujung keputusasaan, yang ada hanyalah ya nasib, ya nasib. Dan hari ini saudara mendengarkan kalimat, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang memperdulikan kamu. Atau saudara pernah mendengarkan kalimat yang mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan malam hari ini secara jujur,
Saudara mengatakan, Pak Paulus, sayalah orangnya. Saya mau Tuhan menjamah hidup saya. Saya mau Tuhan melakukan keajaiban dalam hidup saya. Kalau saudara adalah orangnya, saya rindu berdoa buat saudara. Mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang sedang galau, sedang putus asa, sedang tidak tahu harus kemana. Mungkin sudah lama menjauh dari Tuhan dan kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Kami berdoa malam hari ini, kami mau kembali ke jalan-Mu, mau mendekat kepadamu, membuka hati, mohon ampun, mohon agar Tuhan akan tinggal di dalam hati kami dan menjadi penuntun langkah kami. Tuhan, kalau ada pergumulan yang selama ini kami tidak sanggup menopangnya sendiri, kami perlu damai sejahtera, kami perlu kelegaan, Tuhan akan memberikan kepada kami. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang perlu keajaiban, baik secara finansial atau keajaiban mujizat untuk kesembuhan. Aku berdoa malam hari ini ada kesembuhan yang terjadi untuk saudara-saudara kami. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang sudah lama jauh dan mau kembali kepadamu, membaharui komitmen mereka untuk mengikut Engkau. Tuhan hadir dan Tuhan memberkati, Tuhan mengampuni dan Tuhan memulihkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Saudara-saudara, kiranya malam hari ini menjadi malam yang istimewa. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memulihkan saudara, sehingga malam ini menjadi malam pewahyuan, dan pasti Tuhan akan menolong saudara. Amin, saudaraku. Saya berdoa kalau saudara diberkati oleh program ini dan saudara mau berbagi dengan yang lain, silahkan saudara bagikan video ini. Dan saya percaya dengan membagikan video ini, saudara sedang menjadi berkat buat yang lain. Tak akan ku lupakan perkataan-Mu Tuhan, akan selalu ku pegang di dalam hatiku. Tak akan ku ragukan setiap janji-Mu Tuhan, kan selalu ku renungkan di siang dan malam. Saat badai menerjang, 1000 musuh menghadang, jiwaku tetap tenang, takkan tergoyahkan. Firman-Mu yang ku pegang, tak sedetik pun kan ku lepaskan, karena di sana ku temukan kekuatan iman.
sedetik